Itu sebuah prestasi yang luar biasa itu Pak. Jadi the young rising star lah gitu kata teman-teman kan gitu. Tapi sebelum jadi eselon 1, Pak Asko kan sempat berpindah-pindah di eselon 2 ya Pak ya? Betul Pak. Bisa share Pak itu? Tugas saya itu banyak di penyusunan APBN Pak. Penyusunan APBN. Yang salah satu direkturnya dulu Pak Marwanto juga, Pak Budiarso, Pak Suhadi, yang selalu saya ingat ilmunya dan kemudian manajerialnya. Tapi di dalam satu pusat itu, saya pindah-pindah subdit Pak. Jadi dari menanganin hasil pembangunan, saya sempat menanganin PNBP, saya sempat menanganin pembiayaan utang. Nah, cuman satu yang saya mungkin sharing juga, dan saya juga sharing ke teman-teman Pak. Even saya misalnya ditugasin di satu seksi Pak, pegang PNBP atau pegang utang. Saya tidak pernah belajar hanya belajar bidang itu Pak. Misalnya seksi PNBP Pak, migas maksudnya. Saya tidak pernah hanya belajar migas Pak. Saya selalu dengan buku nota keuangan yang banyak itu, saya bisa belajar semua Pak. Betul. Saya bisa total belajar mengenai PNBP, bukan hanya migas, termasuk KL dan itu. Saya bukan hanya belajar PNBP, tapi saya juga belajar pajak Pak. Yang memang pajak, ya, satu betul. analisa di tempat kita Pak. Pendapatan Dan negara, saya bukan hanya belajar mengenai pajak Pak, saya juga belajar mengenai belanja, hasil pembangunan, mengenai asumsi makro Pak, dan lain-lain. Jadi saya, even saya belajar mengenai utang, saya tidak pernah belajar hanya di satu subdit itu atau di satu seksi itu. Dan itu Pak, yang saya lihat itu sangat bermanfaat. Itu saya sampaikan ke teman-teman. Sangat bermanfaat. Saya bukan hanya ditugasin di satu seksi, belajar seksi itu. Saya ditugasin satu di subdit atau bagian, hanya belajar di bagian itu. Atau saya hanya bertugas di eselon 2, hanya belajar itu. Enggak. Saya alhamdulillah belajar semua. Ilmu Pak. Yang kemudian saya melihat manfaatnya positif Bapak. Pengalaman saya, misalnya saya satu seksi, saya pegang migas, tapi saya juga belajar ilmu yang lain, belajar mengenai regulasi. Nah, waktu kita rapat di luar Pak, di kementerian, atau kita rapat eselon 1 dengan eselon 1 yang lain, mewakilin eselon 1 kita, atau mewakilin Kemq, waktu kita diskusi dengan pihak eksternal, yang kita bicarain itu bukan hanya mengenai migas, kita bisa ngomongin yang lain. Yang kemudian kalau diwakilin sama teman-teman yang lain kan nggak nyambung Pak, nggak ada. Dan kalau kemudian kita mau nanya dulu ke teman kita yang lain kan nggak ada waktu Pak. Rapat itu kan harus mutusin. Nah di situ Pak, alhamdulillah saya ketemu counterpart dengan BI, kita bisa sharing APBN lengkap, walaupun saya cuma hanya subdit Pak. Nah di situ yang kemudian teman-teman BI sangat happy bisa mendapatkan narasumber yang komplit Pak mengenai itu. Sebab saya tidak mau hanya belajar mengenai satu subdit Pak. Kita tahu ilmunya APBN itu komprehensif kan Pak. Nah, jadi itu sangat bermanfaat sekali kalau pas kita keluar Pak. Kita bisa komunikasikan lengkap stand unit eselon 1 kita, standnya dari Kemq kita, dan kemudian Pak, itu satu. Yang kedua adalah kemudian menyebabkan dimanapun saya bertugas, ketemu siapapun, saya bisa memberikan masukan. Saya kira Pak Asko ya itu menjadi bagian daripada kepercayaan kemudian oleh pimpinan ya Pak ya. Karena Pak Asko bisa menguasai bukan saja tupoksi yang sedang dikerjakan, tetapi juga lebih dari itu. Dan itu sangat penting Pak. Sebab kalau kita belajar hanya sepotong-sepotong, itu kita tidak bisa menjawab isunya secara kompleks. Dan itu sampai saat ini pun, misalnya kita Pak, misalnya di bea cukai sekarang. Kita kan nggak bisa ngomong bea cukai. Tugas kita diskusi sama pimpinan, sama KL lain, itu terkait dengan yang lain Pak. Ada kaitan sama pajak, ada kaitan sama PNBP. Dan kita kalau keluar mewakilin unit kita, kan kita harus ngomong komprehensif Pak. Nggak mungkin kita sepotong-sepotong. Nah itu yang mungkin, tetapi kemudian saya ada dua posisi. Satu, kalau ilmu, saya nggak ada limit Pak untuk belajar. Tetapi dari sisi administrasi, tugas saya tetap di bidang itu. Harus comply terhadap penugasannya gitu. Saya tidak akan pernah misalnya cawe-cawe untuk ngurusin mengadministrasikan di subdit lain atau direktur lain. Itu
kita itu kita tetap jaga. Tapi ilmu nggak ada batas. Kita bisa belajar semua yang tentunya tidak dibatasi dengan subdit, bagian, direktur atau eselon 1, Pak. Nah, ini yang mungkin yang selalu saya ingatkan ke teman-teman yang muda bahwa kalau kita hanya lihat belajar ilmu itu, Pak, kecil, Pak. Setelah kita naik, ini ilmu itu nggak ada apa-apa, Pak. Masih banyak ilmu lain yang harusnya bisa kita capture dari kemampuan kita ya, Pak. Betul. Nah, dan saya kira itu yang membuat Pak Asko berbeda dengan teman-teman seangkatan, karena Pak Asko bisa belajar tanpa disuruh kan, Pak, karena merasa bahwa itu Pak. adalah suatu tanpa disuruh, Pak. Tanpa ditugaskan kan, Pak. Dan itu keluar dari kemauan sendiri, dan itu manfaatnya saya kira luar biasa. Saya merasakan manfaatnya itu, Pak. Dan mungkin karena itu juga pimpinan melihat Pak Asko cepat promosi jadi eselon 2, dan saya kira di antara seangkatan Pak Asko paling muda jadi eselon 1 kan waktu itu. Saya kira luar biasa ini, Pak. Yang ke Dirjen Anggarannya gimana, Pak? Itu kan seingat saya Pak Asko itu menjadi direktur PNBP ya, Pak ya, di sana. Setelah sebelumnya jadi kepala pusat APBN di tempat dulu BKF sudah rasanya ya. Jadi, sudah BKF gitu ya. Waktu BKF lama, Pak, kan basic saya lama Badan Analisa Fiskal ya. Ganti-ganti nama, Pak, setelah BKNP mengganti BAF, dan pimpinan kita ganti-ganti di sana. Di sana kita tahu ada Pak Dono Iskandar, ada kemudian Pak Marjuki Usman, Pak Nur Fuad, yang semua menjadi contoh kita, termasuk kemudian almarhum Pak Ahmad Riyadi. Pak Ahmad Riyadi, itu satu pimpinan yang menjadi pedoman kita. Nah, waktu di BKF, Pak, waktu kita sempat BKF itu ini, Pak, di reform. Ada tugas BKF yang kemudian terkait perimbangan keuangan dipisah, Pak. Dipisahkan ke Ditjen Perimbangan Keuangan. Betul. Nah, kemudian BKF itu fokus ke sebagai ini, Pak, betul-betul analisa fiskal. Think tank, pemikir ya. Nah, di situ kemudian ada fungsi penyusunan APBN itu dipindahkan ke anggaran, Pak. Iya, betul ya. Nah, jadi BKF itu kemudian kesannya dibagi 3. Satu BKF yang memang analisa, yang think tank, yang kedua perimbangan keuangan dipindahkan di Ditjen Perimbangan Keuangan, dan yang sebagian satu direktorat yang penyusunan APBN-nya itu digabungkan dengan anggaran, Pak. Ditjen Anggaran. Waktu itu Ditjen Anggaran pecah dengan Ditjen Pembendaraan. Antara telusuri dengan perencanaan. Betul. Nah, saya kemudian pindahlah ke penyusunan APBN yang ada di DJA, Pak, Ditjen Anggaran. Nah, di sana jadi Kasubdit berapa tahun, kemudian BKF waktu di zaman Pak Anggito direform lagi. Nah, kemudian saya namanya jadi Bapeki ya kalau nggak salah ya, Pak ya. BAKM, kemudian BAF, Pak. Iya, terus BAF, betul. BAF, kemudian penghabisan jadi BKF, Pak. Iya. Nah, di situ BKF berubah lagi, Pak. Waktu zaman Pak Anggito sesuai arahan dari Bu Menteri untuk menjadi mirrornya Kementerian Keuangan, Pak. Ya, betul. Sehingga di situ kemudian saya dipindahkan kembali balik ke BKF pada waktu itu, kemudian menjadi kepala pusat, Pak. Jadi saya eselon 2-nya di BKF itu. Ya gitu. Ya, di sana. Di sana kemudian bantu untuk penyusunan APBN dan nah, setelah di sana berapa tahun, Pak? Kemudian di zaman Pak Agus Marto saya diminta untuk menangani PNBP di DJA. Sehingga saya balik lagi ke DJA, Pak. Jadi bolak-balik nih antara BKF sama DJA, Pak. Dari BKF ke DJA, DJA BKF, kemudian balik lagi ke DJA di PNBP. Saya dikasih amanah oleh Pak Agus Marto, Menteri Keuangan pada waktu itu, untuk kemudian mengelola PNBP. Yang kemudian, alhamdulillah, Pak, di sana satu hal yang saya lakukan adalah merevisi Undang-Undang PNBP. Oh iya, yang itu kerja besar sebenarnya waktu itu ya. Konsep lamanya tahun 97, Pak. Iya. Itu sudah disiapkan tapi belum jadi-jadi. Akhirnya saya dengan teman-teman di PNBP detailkan membahasnya one by one per pasal. Setiap konstruksi kita yakinin untuk penguatan ke depan. Akhirnya waktu saya pegang PNBP, pas Pak Dirjennya Pak Heri Purnomo pensiun, saya diminta untuk kemudian jadi PLT-nya Ditjen Anggaran. Jadi pada waktu itu saya pegang 2, Pak.
sebagai Direktur PNBP dan plus sebagai PLT-nya Dirjen Anggaran, dan cukup lama Pak, hampir setahun. Jadi saya harus jalanin dua-duanya di tugas itu. Dan setelah hampir setahun baru kemudian definitif menjadi dirjen, sehingga memang tugas di Dirja itu menjadi dirjen itu cukup panjang Pak, hampir 9 tahun Pak. 9 tahun 9 tahun. Luar biasa itu Pak. Jadi banyak kemudian, nah dari sanalah yang kemudian waktu di PNBP kita merevisi undang-undang, alhamdulillah bisa selesai. Yang banyak yang manajerial, manajemen, kemudian penguatan yang kita lakukan perbaikan, dan kemudian PNBP di situ kita juga membangun dengan sistem online Pak, yang kita sebut Simponi. Simponi ya. Sehingga dia bisa masuk ini Pak dalam floatnya online-nya yang di penerimaan sama dengan pajak. Dan di situ kemudian dengan Simponi itu Pak, kita membawa semua setoran PNBP itu udah bisa langsung online. Online Pak, tidak lagi manual, dengan semua sistem perbankan yang ada. Dan itu kita bisa melihat realisasi PNBP secara real time, day by day, dan kemudian bisa dipakai KL Pak. KL selama ini nggak punya info Pak, berapa sih setorannya, dari mana. Nah itu kemudian yang kemudian kita bangun, sama dengan kemudian penguatan di sisi sistem yang perpajakan yang sudah duluan Pak, dengan cukai. Nah kemudian selain itu alhamdulillah di Dirjen Anggaran dengan teman-teman kita memperkuat mengenai perencanaan Pak, perencanaan penganggaran. Di situ banyak hal yang kemudian format dari perencanaan penganggaran itu kita rubah. Pertama adalah mekanisme Pak, caranya. Selama ini kan sebelumnya pembahasan anggaran itu kan harus 101 Pak. Betul. 101, dan waktu 10 tahun yang lalu Pak, itu semua KL itu datang satu-satu Pak. Bersamaan sih, mungkin Bapak ingat, waktu itu dalam waktu hanya 1 minggu harus menyelesaikan pembahasan, itu KL itu even membawa satkernya dari daerah Pak. Sehingga di Kemq itu penuh Pak. Penuh sekali ya, seperti pasar tuh Pak. Seperti pasar Pak. Yang kalau Bapak lihat semua gedung di keuangan itu dipakai lah untuk pembahasan. Di DJ apa? Ada gedung parkir, ada gedung BKF, kemudian gedung DJPK, kita pakai untuk itu. Nah, dari situ kemudian ada 2 hal yang mungkin lesson learned. Pertama, itu berisiko. So, kenapa Pak? Dari situlah yang kemudian oleh pembahasannya kemudian waktunya singkat dan lakukan seperti itu, risikonya adalah kemudian banyak hal Pak, mengenai kualitas, mengenai efisiensi, dan mengenai waktu dan biaya. Itu satu. Nah yang kedua adalah itu pandangan saya adalah sistem yang tradisional. Betul ya. Nah pengalaman saya Pak studi banding ke Australia, melihat, saya bilang sama teman-teman di Dirja, coba kalian lihat, kalian kan sudah lihat di Australia, New Zealand, kalian pernah ke Kanada, saya bilang. Di sana pembahasan anggaran itu tidak ada fisik one-on-one. Tidak ada, saya bilang. Coba kalau saya bilang lihat. Di finance-nya Australia itu sepi, saya bilang. Di treasury-nya Australia sepi, nggak ada orang, nggak ada kementerian yang datang. Nah, sehingga itu Pak, yang kemudian kita membuat sistem menjadi online Pak. Bertahap. Mulai dari kemarin, kemudian dari revisinya, tapi kemudian bukan hanya revisi, malah dari pembahasan awal yang dulu rame-rame itu, udah kita buat online Pak. Dan itu kemudian dari pembahasan awal yang dulu rame-rame sekarang sepi Pak. Sepi sekarang, semua bisa kita pakai IT, kita ajak Bappenas, KL untuk bahasnya dari via online, tripartitnya. Nah, kemudian dari setelah membahas menjadi DIPA dengan sistem online, revisinya pun kita buat jadi online juga Pak. Dan itu alhamdulillah punya hikmah. Waktu pandemi kita udah terbiasa ya Pak, ya? Betul ya, betul. Kita nggak panik lagi Pak. Iya. Dan Bapak bayangin waktu pandemi itu dokumen itu 2 kali lipat Pak size-nya. Iya. Kenapa? Harus ada tambahan anggaran revisi, 700. Revisi kita harus potong. Dan itu harus cepat. Kita sempat diingatkan oleh Presiden. Kenapa termasuk lambat responnya untuk tambahan anggaran mendesak di 2020 yang waktu itu kita sangat butuhkan Pak. Sehingga kemudian kita pun langsung juga lakukan adjustment proaktif untuk itu. Nah itu yang pertama kita bangun. Nah yang kedua yang kita bangun adalah proses
pembahasan, Pak. Dulu. Jadi yang pertama tadi proses di internal eksekutif ya Pak ya, yang dibangun dengan IT, simplifikasi, menjadi lebih sederhana dan cepat ya Pak ya. Yang kedua yang basic adalah Pak, waktu zaman menterinya Pak Khatib Basri, Menteri Keuangan, kita tahu sebelum itu Pak, untuk membahas anggaran tadi yang fisik one by one, semua dokumen itu masuk Pak mentah ke DJA. Dari 20 ribuan satker Pak, detail sampai satuan tiganya. Dokumen yang sangat masif itu Pak, harus direview dan dibahas oleh DJA dalam waktu hanya 1 minggu. Selesai. Luar biasa itu. Exhausted sekali jadi. Sehingga itu punya risiko Pak. Ya, risikonya adalah mungkin kematangan daripada reviewnya menjadi tidak kuat. Bapak bayangin hanya seminggu dengan hanya pegawai yang membidangin itu ada 3 direktorat Pak, yang jumlahnya mungkin sekitar 150 yang turun langsung untuk membahas itu dengan 20 ribuan satker se-Indonesia 86 KL. Nah, sehingga punya risiko kualitas Pak, dan punya risiko pendalaman dari pembahasan. Termasuk juga bisa punya risiko hukum Pak. Betul, itu yang saya kira. 3 hal ini yang kita ingatkan dan kita alamin Pak sebelumnya. Oleh kita membahas detail, kita membuat detail, kemudian itu punya konsekuensi hukum. Waktu itu bermasalah Pak dalam implementasinya. Nah, sehingga pada waktu itu Pak, banyak sekali teman-teman di DJA itu dipanggilin. Yang sehingga mengganggu mentalnya teman-teman sekalian untuk menjadi saksi di pengadilan ya Pak ya, di pengadilan, di pemeriksaan. Nah, itu mengganggu mental Pak. Sehingga kemudian kita pada waktu itu saya laporkan ke Pak Menteri bahwa kita rubah stylenya. Adalah dokumen satuan 3 dari 20 ribuan satker itu Pak, kita minta dibahas dulu di Irjen masing-masing KL. Ya Pak ya, betul. Irjen masing. Jadi kami berdayakan Pak, Irjen masing-masing KL yang tahu mengenai isi daripada proposal KL untuk bisa men-scrutinize awal Pak. Usulan dia tadi. Sehingga 2 keuntungan Pak yang kami dapatkan. 1, waktu. Jadi dia bisa bahas awal Pak. Betul. Yang kedua, SDM Pak. SDM. Yang awalnya yang membahas itu hanya 150 pegawai di DJA, kami bisa libatkan semua unit eselon 1 KL 86 KL untuk mereview Pak. Sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan daripada kita di Kemq untuk bisa mendalamin, meneliti. Nah, dari situlah yang kemudian dari reviewnya KL Pak, Afif itu kemudian dijadikan pedoman Pak. Sampai sekarang itu menjadi pedoman bahwa kalau KL mau mengusulkan DIPA-nya, RKKL-nya, maka langkah pertama adalah harus reviewnya Irjen Afif. Ya, betul. 1, kita memberdayakan Irjen untuk yang menjadi tugas yang memang kita tahu RKKL itu kan fungsi utama daripada KL Pak. Betul ya. Semua kegiatan anggaran ada di sana. Yang tentunya Irjen harus tahu, yang kemudian diawasin. Yang kedua, dia bisa melihat Pak, ada yang kurang dan tidak tepat efisiensi efektivitas dari anggaran itu. Nah, ini sangat membantu sehingga kemudian Pak dengan mekanisme ini yang masuk ke DJA tidak lagi dari 0 Pak. Sudah relatif bersih. Sudah 60-70%. Sehingga kami dengan waktu seminggu tadi dengan 150 pegawai sudah bisa melihat yang 70% ke atas, yang 70% ke bawah itu udah done. Iya, betul. Bapak bayangkan sebelumnya 100%. Semuanya itu di DJA. Kita harus lakukan semua yang saya yakin pasti nggak akan bisa lengkap dan matang Pak. Nah, ini perubahan yang kedua, yang itu kemudian Pak, alhamdulillah dari stand itu sekarang menjadi pedoman. Irjen sekarang menjadi punya kemampuan yang sangat tinggi Pak. Mereka tahu aktivitas yang selama ini kan mungkin Irjennya lebih ke lihat internal gitu internal juga, tapi hanya lihat temuan-temuan Pak. Tapi mereka sekarang membedah jantungnya. Isi dari awal. Pak, jantungnya KL itu kan anggaran itu kan jantungnya KL Pak. Semua isinya ada di situ. Kalau nggak ada aktivitas di KL, kalau nggak ada RKKL kan Pak. Nah, itulah yang kemudian Pak kami bisa lebih dengan hanya waktu seminggu dengan tetap 150 pegawai, kami bisa membedah dengan lebih teliti lebih sempurna dengan gitu tadi
size 70% ke atasnya untuk menjadi DIPA. Dan itu Pak Asko ya sekaligus membagi tanggung jawab ya Pak ya? Betul Pak. Jadi tanggung jawabnya kan sehingga matanya lebih banyak. Iya, betul. Sehingga nanti Irjen bisa kasih kode kepada kami. Kalau sebelumnya kami yang harus langsung bintangin, Irjen bisa kasih bintangin. Ini anggarannya belum bisa di-approve Pak di DJA. Ini masih, akhirnya kami bintangin dari masukan Irjen itu Pak. Sebab kalau ini belum clear Pak. Sehingga di sini alhamdulillah di internal KL pun punya ada check and balance Pak. Betul. Ya kan Pak? Betul. Nah ini yang kami bangun Pak, alhamdulillah dengan metode ini diadopt sampai sekarang. Dan kemudian kita tetapkan dengan regulasi, dan kemudian KL pun mendapat ide bahwa Irjen itu bukan hanya mereview RKKL, tapi sekarang mereview PNBP juga Pak. Kan yang punya PNBP kan ada 40-an KL Pak. Iya betul-betul termasuk itu ya. Jadi ada regulasinya sekarang bahwa Irjen itu termasuk mereview PNBP Pak. Iya, itu sebuah strategi yang cerdas saya kira Pak itu ya. Iya, sehingga Pak itu bagus untuk semua Pak. Ownership ada, soliditas ada. Betul. Kemudian membagi beban tugas juga ada Pak. Iya. Sehingga hasilnya jauh lebih baik Pak. Iya. Kalau kemudian kita hanya terfokus pada kita yang sangat limited dan waktu yang sangat ini. Itu yang kedua yang kami ini kan. Nah yang ketiga adalah kami memperkuat mengenai ini Pak. RSPP, Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran. Yeah. Satu, kita konekkan dengan RKP. Kedua, kita isinya daripada RKKL itu selain konek ke RKP, dia isi output dan outcome-nya lebih kita perkuat dan pertajam sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 ya, yang mengamanatkan memang harus berbasis kinerja. Ya. Nah, itu kemudian kita yang selama ini itu tidak muncul dan tidak kelihatan, kalaupun diisi sembarangan Pak. Nah sekarang formatnya kita rapikan, kita buat lebih simple, input dan outputnya, outcome-nya juga lebih jelas dan lebih tajam. Iya betul. Ya. Ini yang kami desain di RSPP, termasuk kemudian kita juga perkuat untuk yang KPJM-nya Pak, yang jangka menengah. Kita tahu tanggung jawab dari kementerian itu bukan hanya merencanakan 1 tahun ke depan, tetapi juga 2-3 tahun ke depan Pak. Ya. Nah ini juga ini. Nah ini 3 hal ini Pak yang mendasar. Yang tadi online, yang kedua tadi kita membagi sharing KL Irjen untuk ikut dalam proses mendesain perencanaan penganggaran, dan yang ketiga adalah sistem daripada dokumen penganggaran itu pun kita perkuat. Reform luar biasa. Nah, jadi 3 hal itu Pak yang mungkin dalam proses 8-9 tahun yang coba kami bangun, meneruskan yang sudah dibangun oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya, yang kemudian itu bisa tendang yang lebih ini Pak, tendang yang lebih kuat Pak, dan lebih nyata lah kelihatan kepakai, sehingga ini yang kemudian tentunya tinggal nanti direview lagi oleh pimpinan yang ada sekarang untuk bisa lebih tinggi lagi Pak. Iya. Saya kira Pak Asko sudah meletakkan landasan yang luar biasa itu Pak. Melakukan reform tadi bukan saja dari SDM, kemudian proses bisnisnya juga dilakukan, melakukan perluasan semacam tanggung jawab dan membaginya kepada KL Pak ya. Itu kan tidak semua pimpinan berkeinginan, itu kan menyerahkan sebagian kekuasaan kan Pak. Tapi tujuannya dan maksudnya luar biasa.